Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Andri. Eh, Kenalkan, nama saya Andi Ansah. Saya dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Saputra Sukabumi. Nah, sebelum ikut videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yang baru menonton agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya dan saya juga semakin bersemangat ya dalam membuat video. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai ilmu teknik mesin tentang pengantar poros. Jadi, pengantar poros itu adalah elemen mesin yang berbentuk batang, pada umumnya berpenampang lingkaran ya. Nah, itu berfungsi memindahkan putaran atau mendukung suatu beban tanpa menguruskan daya. Nah, adapun parameter tegangan dan refleksi yang harus diperhatikan pada perancangan poros ini. Nah, refleksi sering menjadi parameter kritis karena refleksi yang berserakan mempercepat keausan bantalan dan mengakibatkan terjadinya misalignment pada roda gigi, sabuk, dan rantai. Nah, tegangan pada poros bisa dihitung hanya pada posisi tertentu yang ditinjau dengan mengetahui beban dan penampang poros. Tetapi untuk menghitung refleksi yang terjadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu geometri seluruh bagian porosnya. Sehingga dalam merancang poros, pertama kali yang dilakukan adalah berdasarkan tegangan yang terjadi. Baru kemudian menghitung refleksi berdasar geometri yang telah ditentukan. Nah, perancangan poros juga dipengaruhi hubungan frekuensi pribadi poros pada pembebanan bending dan torsi terhadap frekuensi pembebanan terhadap waktu. Jika frekuensi pembebanan mendekati frekuensi pribadi poros, akan terjadi resonansi sehingga timbul getaran, tegangan, dan refleksi yang sangat besar. Nah, di sini macam-macam poros secara garis besar ada 3 ya, dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama ada poros transmisi. Poros ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur ya. Nah, dengan daya dan ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli, sabuk, dan rantai. Nah, yang kedua ada spindle, adalah poros transmisi yang relatif pendek ya, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran. Syarat yang harus dipenuhi oleh poros ini adalah deformasinya harus kecil ya, dan bentuk serta ukurannya harus teliti karena tidak bisa dikenakan. Nah, yang ketiga ada gandar. Nah, adalah poros yang dipasang di antara roda-roda kereta barang ya, di mana tidak mendapat beban puntir. Nah, gandar hanya mendapat beban lentur kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, di mana akan mengalami beban puntir juga. Nah, setelah macam-macam poros yang 3 tadi, ada juga untuk merencanakan sebuah poros ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada kekakuan poros. Apa sih kekakuan poros itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi kekakuan poros itu meskipun sebuah poros memiliki sebuah kekuatan yang cukup, tetapi jika lenturan atau refleksi puntirnya terlalu besar, akan mengakibatkan ketidaktelitian pada mesin perkakasnya ya, atau getaran dan suara. Karena itu di samping kekuatan poros, kekakuannya juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan macam mesinnya yang akan dilayani poros tersebut.
Nah, yang kedua ada putaran kritis. Bila putaran suatu mesin dinaikkan, maka suatu harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya ya. Putaran ini disebut putaran kritis. Hal ini didapat terjadi pada turbin, motor listrik, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian-bagian yang lainnya juga ya. Nah, jika mungkin, poros harus direncanakan sedemikian rupa sehingga putaran kerjanya lebih dari putaran kritisnya. Nah, yang ketiga ada kekuatan poros. Nah, jadi kekuatan poros ini adalah suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntir. Nah, lentur atau gabungan antara puntir dan lentur ya. Jadi digabungkan antara beban puntir dan lentur. Juga ada poros yang mendapat beban tarik atau tekan ya, seperti poros baling-baling kapal atau turbin. Nah, kelelahan tumbukan atau pengaruh konsentrasi pengaruh tegangan bila diameter poros diperkecil atau poros bertangga, atau bila poros mempunyai alur pasak, harus diperhatikan juga. Nah, sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan beban-beban di atas dan juga beban-beban yang lebih besar gitu. Nah, yang keempat ada korosi. Nah, jadi korosi ini saya akan menjelaskan adalah bahan-bahan tahan korosi, termasuk plastiknya. Harus dipilih untuk poros propeller dan pompa bila terjadi kontak dengan fluida yang korosif. Demikian pula untuk poros-poros yang terancam kavitasi dan poros-poros mesin yang sering berhenti lama sampai batas-batas tertentu. Dapat pula dilakukan perlindungan terhadap korosi. Nah, yang kelima ada bahan poros. Nah, jadi bahan poros ini saya akan menjelaskan. Bahan poros ini adalah untuk mesin. Umumnya terbuat dari baja batang ya, yang ditarik dingin dan difinishing. Nah, baja karbon konstruksi mesin yang dihasilkan dari ingot yang dikil, atau baja yang didekonsesikan dari ferro, silikon, dan dicor ya, atau kadar karbonnya terjamin. Meskipun demikian, bahan ini kelurusannya agak kurang tetap ya, dan dapat mengalami deformasi karena tegangan yang kurang seimbang. Misalnya diberi alur pasak karena ada tegangan sisa di dalam terasnya. Tetapi penarikan dingin membuat permukaan poros menjadi keras dan kekuatannya bertambah besar. Nah, adapun parameter ya dalam perencanaan poros. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga parameter dalam perencanaan poros seperti apa. Karena dalam perencanaan poros ini ada juga parameter ya. Yang pertama, untuk minimalisasi refleksi dan tegangan, poros diusahakan semenek mungkin dan meminimalisasi keadaan atau overhang. Nah, kedua, sebisa mungkin menghindari susunan batang cantilever dan mengusahakan tumpuan sederhana, kecuali karena tuntutan perencanaan atau perancangan. Hal ini terjadi batang cantilever akan terdefleksi ya. Terdefleksinya lebih besar. Nah, yang ketiga, poros berlubang mempunyai perbandingan kekakuan dengan massa atau kekakuan spesifik ya, lebih baik dan frekuensi pribadi lebih besar daripada poros pecah ya, tetapi harganya akan lebih mahal dan diameter akan lebih besar. Nah, yang keempat, usahakan menghindarkan kenaikan tegangan pada lokasi momen bending yang besar jika memungkinkan, dan meminimalisasi efeknya dengan cara
menambahkan fillet dan relief. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini dalam seri ilmu teknik mesin mengenai poros. Semoga bermanfaat untuk saya, terutama bagi kalian semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, karena itu gratis juga ya. Terima kasih. Saya Andri Arsa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.